Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Natarina dengan NIM 2450191142. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Biosintesis glikosida dan lipid pada Olea europaea serta pemanfaatannya secara tradisional. Olea europaea atau tanaman zaitun merupakan salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun obat tradisional. Tanaman ini memiliki kandungan metabolit sekunder yang penting, terutama glikosida dan lipid. Senyawa utama yang terdapat pada zaitun yaitu oleuropein sebagai glikosida dan asam oleat sebagai lipid utama. Kedua senyawa ini berperan penting dalam memberikan efek antioksidan, antiinflamasi, dan kardioprotektif. Senyawa glikosida utama pada Olea europaea yaitu oleuropein yang termasuk dalam kelompok seikoiridoid glikosid. Oleuropein banyak ditemukan pada daun, buah muda, dan minyak zaitun, serta memiliki aktivitas biologis seperti antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi. Selain manfaat kesehatannya, senyawa ini juga merupakan komponen utama yang bertanggung jawab atas rasa pahit yang khas pada buah zaitun mentah. Selain glikosida, Olea europaea juga kaya akan lipid, terutama asam oleat, yang merupakan komponen utama pada minyak zaitun. Selain asam oleat, terdapat juga trigliserida, fosfolipid, squalene, dan sterol tumbuhan. Komponen lipid ini berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, memperbaiki membran sel, serta memberikan efek antioksidan yang alami bagi tubuh. Biosintesis glikosida utama pada Olea europaea yaitu oleuropein. Oleuropein ini merupakan hasil integrasi antara jalur sikimat dan jalur iridoid. Proses ini dimulai dari pembentukan asam amino fenilalanin melalui jalur sikimat yang kemudian itu dikonversi menjadi senyawa fenolik berupa hidroksitirosol. Secara bersamaan, jalur iridoid menghasilkan sekologanin sebagai prekursor iridoid penting. Kedua senyawa tersebut kemudian mengalami kondensasi untuk membentuk struktur oleuropein dengan bantuan enzim glikosil transferase yang menambahkan gugus glukosa untuk menstabilkan strukturnya. Kadar biosintesis ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti intensitas cahaya dan tingkat stres oksidatif pada tanaman. Biosintesis lipid pada tanaman zaitun terutama terjadi di dalam plastida dan retikulum endoplasma melalui jalur asetil-CoA. Proses ini dimulai dari pembentukan asetil-CoA sebagai prekursor utama yang kemudian nantinya dikonversi menjadi malonyl-CoA. Melalui aktivitas kompleks enzim fatty acid sintase, terjadi sintesis asam lemak jenuh yang diikuti oleh proses desaturasi untuk menghasilkan asam oleat sebagai komponen lemak tak jenuh yang dominan. Tahap terakhir dari jalur ini yaitu esterifikasi asam lemak menjadi trigliserida yang nantinya akan disimpan di dalam buah sebagai cadangan energi utama bagi tanaman. Tanaman zaitun telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional, terutama di wilayah Mediterania, karena sinergi kandungan aktifnya. Daun zaitun digunakan sebagai terapi antihipertensi dan antidiabetes, berkat kandungan oleuropein yang mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Minyak zaitun juga digunakan sebagai obat luar untuk mempercepat penyembuhan luka dan menjaga kelembaban kulit berkat asam oleat dan squalene yang dikandungnya. Selain itu, buahnya juga berperan menjaga kesehatan jantung dan menghambat oksidasi kolesterol LDL. Kulit batangnya juga digunakan sebagai antipiretik alami untuk menurunkan demam.
Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Olea europaea merupakan tanaman yang mengandung glikosida utama berupa oleuropein dan lipid utama berupa asam oleat. Kedua senyawa ini memiliki aktivitas farmakologis yang penting dan berperan besar dalam pemanfaatan tradisional tanaman zaitun sebagai bahan obat alami maupun pangan sehat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.